Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Kamis 23 September 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Brokol Kroni dia pergi ke toko emas sama si Nurus Tunjung si Priska. Tadinya mau membelikan emas kalung untuk si Priska, tiba-tiba Lipia datang. Lalu si Brokol Kroni juga suruh ngumpet si Priska di dekatnya toko emas, dan Lipia juga di sini terjadilah dibelikan kalung oleh si Brokol Kroni. Terlihat di sini si Priska dia ngumpet dekat tong sampah dan dia juga sangat mabuk karena tidak tahan bau di dekat tong sampah lagi ngumpet. Lalu si Brokol Kroni juga dia sudah membelikan kalungnya si Lipia karena tadinya untuk si Priska, dan di sini si Brokol Kroni juga pergi dari toko emas itu. Lalu di sisi lain Dewa yang sudah memenangkan MMA dia juga pasti jalan dicegat oleh si Kehead Kelvin. Lalu terjadilah Dewa juga dikeroyok sama anak buahnya si Kehead Kelvin, tapi tidak lama tiba-tiba datanglah perempuan yang punya tempat MMA itu dan membantu Dewa, dan gak lama kemudian anak buah si Kehead Kelvin juga bisa dikalahkan oleh perempuan ini. Lalu si Kehead Kelvin juga dia pergi dari tempat itu, dan Dewa juga di sini berterima kasih ke perempuan itu. Lalu perempuan itu juga dia ngajak kenalan sama Dewa. Lalu perempuan itu dia ngomong, "Kenalan, nama saya Dewi," kata Dewi kepada Dewa. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Lula ditelepon sama Bu Farah bahwa Nana masuk rumah sakit. Singkat cerita, Lula juga pergi ke rumah sakit naik taksi. Pas di jalan taksinya mogok. Lalu Lula juga keluar, tiba-tiba gak lama kemudian Pasha datang. Pasha juga berhenti dan menghampiri Lula. Pas di sini terlihat Lula juga dia mau diganggu sama Pasha, tapi Pasha dia kekeh dia akan membawa Lula. Lalu pas dia lagi cekcok, tiba-tiba ada mobil Dewa yang melaju cepat dan oleng, dan Pasha juga dia cepat-cepat dia masuk ke mobilnya untuk mengejar mobilnya Dewa. Pasha juga sama Lula juga mengejar mobilnya Dewa karena takut kenapa-napa karena Dewa bawa mobilnya oleng. Gak lama kemudian Pasha sangat kaget melihat mobil Dewa dia mau menabrak batang kayu. Pasha juga berhenti dan Pasha juga lari menuju ke mobilnya Dewa. Lalu Dewa juga dia kesini sudah mau pingsan karena kesakitan sudah bertarung di MMA, dan Dewa juga dia ngomong, "Saya bawa ke rumah sakit Medika Jakarta," kata Dewa kepada Pasha. Lalu Dewa juga dimasukkan ke mobilnya Pasha. Singkat cerita di sisi lain di sini di rumah sakit Bu Farah yang lagi menungguin Nana dan belum sadar, tiba-tiba lagi ngahulang datanglah Dewa yang digeneng oleh Pasha keadaan babak belur. Bu Farah juga sangat kaget dan terkejut, langsung dia memeluk anaknya itu Dewa. Lalu Dewa juga langsung menghampiri Nana dan Nana juga tiba-tiba sadar. Nana sangat sedih melihat suaminya babak belur gara-gara mencari uang untuk biaya rumah sakit. Pas dia sudah ngomong kepada Nana, dan di sini terlihat Dewa juga pingsan. Lalu Dewa juga dirawat dekat Nana di rumah sakit. Gak lama kemudian Bu Farah ditelepon oleh Jihan dari kantornya Pak Fajar karena ada meeting besar, ada klien besar, dan Bu Farah juga gak lama kemudian dia pergi untuk meeting sama Jihan. Singkat cerita sudah meeting, Bu Farah sama Jihan juga sama teman-teman juga mengecek lokasi untuk item yang besar untuk kliennya. Pas di sini Bu Farah juga menunjuk-nunjuk di tempat itu. Pas dia menunjuk ke sebelah kanan, tiba-tiba kakinya Bu Farah nyoledat dan Bu Farah juga ngagujubar jatuh ke sungai. Lalu terlihat Bu Farah juga dia palit, dia terbawa arus sungai. Di sini terlihat Bu Farah juga ngambang di sana tolong-tolongan karena ke bawah arus sungai. Lalu di sisi lain terlihat Bu Farah juga masih dia tidak bisa
memegang apa-apa dan karena arus sungai itu deras. Dan di sini Jihan juga sangat khawatir dan dia juga panik. Lalu pas di kali dia juga menelepon dewa. Lalu Jihan juga langsung menelepon dewa dan di sini Jihan juga ngomong kepada dewa, "Maaf Pak Dewa, Bu Farah mengalami kecelakaan," kata Jihan. Lalu dewa yang ada di rumah sakit yang belum sembuh tiba-tiba mendengar berita dari Jihan. Lalu dewa juga sama Nana dan Pasha juga sangat kaget. Lalu dewa juga dia mau mencari mamanya ke tempat. Lalu di sini Pasha dia mencegah dewa supaya jangan pergi, tapi dewa dia kekeh akan pergi. Lalu dewa juga pergi dan Pasha juga masuk ke ruang rawatnya Nana. Di sini Nana juga akan pergi menyusul dewa. Singkat cerita, Nana sama Lula dan Pasha juga menyusul dewa ke tempat dimana kejadiannya Bu Farah. Pas di tengah jalan dia menerima telepon dari si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga ngomong kepada Mas Pasha, "Mas Pasha harus pulang," kata nenek. "Kita membicarakan masalah pernikahan kita," kata si Nurus Tunjung si Priska. Tiba-tiba Pasha juga ngomong kepada si Priska. Dia mengatakan semuanya bahwa Bu Farah dia hanyut di sungai. Ratu juga sangat kaget dan melotot mendengar berita itu. Pas lagi ngobrol, pas mendengar berita itu, tiba-tiba Lipia sama si Brokokroni datang dan mendengarkan si Lipia juga. Lipia juga langsung mengambil HP itu dari si Priska dan di sini si Lipia juga langsung ngagorowok, dia mewek karena ibunya mengalami kecelakaan. Pasha yang dia di mobil yang menuju ke suatu tempat, dia menenangin Lipia, dan si Brokokroni juga di rumahnya Neratu dia memeluk istrinya yaitu Lipia. Singkat cerita, dewa juga sampailah ke tempat itu dan menanyakan kepada Jihan di mana kejadiannya. Lalu Jihan juga menunjukkan ke tempat di mana kejadian waktu jatuh Bu Farah ke sungai. Dewa juga langsung menuju ke sana dan di sini terlihat dewa juga dia memanggil-manggil mamanya, gogorowokan kayak anak kecil memanggil-manggil mamanya. Tiba-tiba dewa juga karena masih sakit dia mau nyelonton, mau ngagujubar, mau jatuh ke sungai. Untung dengan sigap datanglah Pasha. Pasha juga menarik dewa. Dan di sini dewa juga malah marah, "Kenapa kamu kesini? Bagaimana Nana? Nana aman sama Lula." Lalu dewa juga digendeng sama Pasha. Terlihat di sisi lain si Nurus Tunjung si alias Hildatel sama Pak John dia ngomong ke si alias Hildatel, "Saya akan melamar kamu di sini," kata Pak John kepada si alias Hildatel. Si alias Hildatel juga sangat senang ke dia mau dilamar oleh Pak John yaitu calon suaminya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Kelvin yang terbakar api cemburu dia melihatin si alias Hildatel sama Pak John karena si alias Hildatel mau dilamar sama Pak John. Lalu di sisi lain di sini Nana yang lagi menunggu sama Lula tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Priska dan Lipia dan si Brokokroni. Lalu dia juga akan mencari Bu Farah. Lalu di sini si Lipia juga ngomong, "Kita harus berpencar," kata si Priska. Lalu si Priska juga dia berpencar tapi dia mah menemui si Kelvin, dasar si Nurus Tunjung si muka dua. Lalu si Kelvin juga dia ngomong kepada si Priska, "Saya harus dibantu sama kamu. Saya akan menggagalkan rencana tunangannya si alias Hildatel sama Pak John," kata si Kelvin kepada si Priska. Lalu pas lagi ngobrol dia melihat dewa yang sendirian di sisi kali. Lalu si Kelvin juga dia pindah kejahatannya untuk dewa. Dia juga akan mencelakain dewa sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Kelvin sama si Priska juga dia pergi ke pinggir kali untuk mencelakain dewa. Lalu si Kelvin juga dia melemparkan kayu kena kakinya dewa dan dewa juga dia sontak di sini dewa juga langsung jatuh ke kali. Lalu dewa juga dia ke bawah hanyut sama arus air yang gede itu. Lalu di sisi lain Pasha yang naik ke atas tiba-tiba ketemu Lula sama Nana. Pasha juga dia ngomong kepada Nana dan Lula, "Kenapa kamu kesini?" kata Pasha. Pas lagi cekcok tiba-tiba mendengar dewa tolong-tolongan. Lalu di sini Pasha juga langsung lari menuju ke pinggir kali.
Terlihat di sini dewa yang lagi bertahan, dia memegang batu besar karena arus air itu gede. Tiba-tiba datanglah Pasha. Pasha juga dia menolong dewa dengan sebuah kayu. Lalu Pasha juga mengambil sebuah kayu dan kayu itu juga disodorkan kepada dewa, suruh dipegang dan dewa juga memegangnya dan disambung oleh tangannya Pasha. Tapi di sini Pasha tidak kuat memegang tangannya dewa. Dewa juga ke bawah arus sungai itu. Terlihat dewa juga amang-amangan di arus sungai itu. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kelvin sama si Nurul Tunyung, si Priska, si Jenong, si Muka Dua sudah menyelakain dewa. Dia pergi ke suatu tempat di mana si Alia Seattle akan tunangan sama Pak John. Lalu di sini si Priska sama si Alia Seattle juga merayu-rayu si Alia Seattle supaya dia kerjasama lagi dengan mereka. Lalu si Ken Kelvin juga dia ngiming-ngiming uang kepada si Alia Seattle. Tapi si Alia Seattle di sini dia tidak mau. Saya akan menikah sama Pak John dan saya akan pergi ke kampung calon suami saya yaitu ke Kanada, kata si Alia Seattle sambil pergi. Lalu di sisi lain tim besar tiada lain yaitu tim besar itu adalah Dewi yang menolong dewa waktu dikeroyok sama anak buahnya si Ken Kelvin. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yaitu orang terkapar di batu dan Dewi juga dia turun, pas dilihat adalah dewa. Lagi-lagi dewa diselamatkan oleh Dewi. Dewa juga sadar dan dibawa ke darat sama Dewi. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Ken Kelvin juga di sini masih kekeh, dia terus mengikuti si Alia si Hilet Atel. Nah, itulah alur cerita prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Kamis 23 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel Mila TV, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Balelo lobati Tara Rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.